Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aini Matul Rasida. Di sini saya sebagai mahasiswa psikologi dengan nomor induk mahasiswa 202303105. Di video kali ini saya akan membawakan beberapa contoh perilaku bermoral dan tidak bermoral. Tetapi sebelum ke contoh-contoh perilaku, mari kita ketahui dulu apa itu moral dan bermoral. Dituliskan di Kamus Psikologi menurut Chaplin tahun 2006, moral merupakan sesuatu yang mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau yang menyangkut pada hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Kemudian di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada dua pengertian bermoral. Yang pertama, bermoral ialah dapat mempertimbangkan sesuatu yang baik dan yang buruk atau berakhlak baik. Kemudian yang kedua, bermoral ialah sesuai dengan sopan santun dan adat kebiasaan. Baik, kita ke perilaku yang pertama, yaitu perilaku bermoral. Nanti saya akan mencoba untuk menampilkan gambar atau ilustrasinya di sebelah kanan saya di sini. Oke. Yang pertama yaitu ada toleransi. Seperti yang kita ketahui bahwa toleransi merupakan sikap saling menghargai, sikap saling menghormati antara perbedaan. Dari yang saya tampilkan di sini, kita simpulkan saja bahwa walaupun berbeda keyakinan, agama, suku, ras, kebudayaan, dan lain sebagainya, tapi kita harus tetap saling rukun, saling menghargai, saling menghormati, tetap bisa saling bersatu tanpa adanya perpecahan atau konflik. Kemudian toleransi ini juga merupakan salah satu kunci terwujudnya kesatuan dan persatuan sesuai dengan sila kita yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kemudian yang kedua ada mentaati peraturan lalu lintas. Bisa kita lihat di sini contoh-contohnya. Oke, yang pertama yaitu tidak menerobos lampu merah. Kemudian memakai helm ketika berkendara roda dua, dan yang ketiga yaitu membawa surat-surat pengendara yang lengkap. Nah, mentaati peraturan lalu lintas ini merupakan kewajiban kita semua, dan ini bukan hanya untuk kepentingan atau keamanan diri sendiri, tetapi juga untuk keamanan orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu berpamitan kepada orang tua ketika hendak berpergian. Mungkin ini terlihat seperti sederhana, tetapi ini merupakan perwujudan dari rasa hormat kita atau menghargai kita kepada orang tua. Bukan hanya ketika pergi sekolah atau kuliah, tetapi juga ketika bermain atau mau pergi kemanapun. Menurut saya ini sangat perlu diterapkan, yaitu pamitan kepada orang tua. Untuk yang keempat yaitu membuang sampah pada tempatnya. Seperti yang kita lihat di sini, menurut saya membuang sampah pada tempatnya itu akan menciptakan kenyamanan, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang sekitar. Selain itu juga sama halnya kita menjaga lingkungan, walaupun hanya lingkungan dekat-dekat kita saja, tetapi ini sangat bernilai dan bermoral. Kemudian yang kelima yaitu menghormati orang yang lebih tua. Jadi yang saya tampilkan di sini, ilustrasi di sini, kita bisa menerapkannya dengan misal bertemu atau melewati orang yang lebih tua, kita bisa mengucapkan permisi sambil menunduk atau salam atau mungkin senyum. Setidaknya itu merupakan bentuk dari perilaku kesopanan kita kepada yang lebih tua. Oke, baik, itulah yang terakhir untuk perilaku yang bermoral. Kita ke perilaku yang tidak bermoral atau amoral. Sama nanti saya akan menampilkan ilustrasinya di sini juga ya. Untuk yang pertama yaitu bullying. Bullying yaitu penindasan, entah itu bullying terhadap fisik, verbal, bahkan emosional. Dan ini sangat berdampak buruk pada korban. Itu bisa menurunkan kepercayaan diri korban, kemudian rasa berharga, kemudian juga korban bisa depresi, malah sampai banyak yang bunuh diri karena bullying ini. Dan ini sangat merugikan dan sangat-sangat perlu dihindari. Kemudian kita ke perilaku tidak bermoral yang kedua, yaitu melanggar peraturan lalu lintas. Kebalikan dari tadi yang perilaku bermoral, yang pertama itu tidak memakai helm, kemudian
menerobos lampu merah, dan tidak membawa surat-surat pengendara yang lengkap. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa mentaati peraturan lalu lintas bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, bukan hanya untuk keamanan diri sendiri, tetapi juga untuk keamanan orang lain. Yang seperti saya tampilkan di sini, ini adalah ilustrasi dari akibat menerobos lampu merah. Karena ketika kita mencoba untuk menerobos lampu merah, kita bisa saja menabrak kendaraan yang berlawanan arah dengan kita, dan itu sangat merugikan atau membahayakan orang lain. Yang ketiga yaitu tawuran. Jelas menurut saya ini sangat tidak bermanfaat karena hanya akan menimbulkan korban, kekhawatiran orang tua, bahkan kerasahan di lingkungan sekitar tawuran tersebut. Kemudian yang keempat yaitu membuang sampah sembarangan. Uh, Mungkin ini seperti hal kecil atau hal sederhana, tetapi ini sangat berdampak tidak baik untuk lingkungan, untuk masyarakat, karena selain tidak menciptakan kenyamanan pada lingkungan, pada masyarakat, tapi ini juga akan mengakibatkan bencana alam, dan ini sangat tidak bernilai dan merugikan. Lalu kita ke perilaku yang kelima yaitu penggunaan obat-obat terlarang atau narkoba. Ini sangat perlu dihindari juga menurut saya, karena hanya akan membawa dampak-dampak buruk untuk diri kita sendiri, walaupun karena faktor pergaulan, pertemanan, lingkungan, sekolah, atau faktor rasa ingin tahu, tapi tetap saja ini sangat perlu dihindari karena dampak yang diciptakan sangat buruk, yaitu bisa kerusakan organ, kemudian hilangnya konsentrasi, bahkan sampai ada yang depresi karena obat-obatan terlarang ini. Maka dari itu sangat perlu dihindari. Kemudian ke perilaku tidak bermoral terakhir yaitu suap menyuap, mencuri, dan korupsi. Ini tiga hal yang merugikan juga, karena selain merugikan orang lain, tetapi juga nama baiknya tercoret, kemudian reputasi keluarga juga tercoret, dan para pelaku juga harus berurusan dengan penegak hukum. Itu sangat tidak bermoral dan tidak bernilai menurut saya. Baik, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menerapkan perilaku-perilaku bermoral yang telah saya sampaikan, dan masih banyak sebenarnya. Kemudian kita bisa menjauhi, menghindari perilaku-perilaku yang tidak bermoral yang telah saya sebutkan juga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.